Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Usul As-Sittah, 6 landasan pokok yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita memasuki Al-Aslu Ats-Tsani, landasan yang kedua. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji Al-Aslul Awwal, landasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan tauhid dan penjelasan tentang syirik. Kita juga mengambilkan penjelasan syarah dari dua ulama, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala. Dan di pokok yang kedua ini, landasan yang kedua, beliau menyinggung tentang perintah anjuran untuk kaum muslimin senantiasa bersatu dan larangan kaum muslimin untuk berpecah belah. Ya, ini kandungan bab yang kedua atau al-aslul tsani, landasan yang kedua berkaitan dengan hal tersebut. Dan langsung saja, qala al-muallif rahimahullah, penulis mengatakan al-aslul tsani, landasan yang kedua, amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anil tafarruqi fihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan hamba-hambanya untuk ijtima', bersatu di atas agama. Dan Allah melarang dari at-tafarruq, berpecah belah di dalam agama. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhu al-awam. Allah menjelaskan tentang hal ini, yaitu anjuran untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah, itu sudah Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang yang dipahami oleh orang awam sekalipun. Ya, bahkan orang awam paham penjelasan dari Allah tentang perintah untuk bersatu dan larangan berpecah belah. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang sebelum kita, umat-umat terdahulu, yang mana mereka berpecah belah, mereka berselisih di dalam agama mereka, fahalaku, dan mereka pun binasa disebabkan karena hal itu. Fadzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Dan Allah sebutkan di dalam banyak ayat perintah kepada kaum muslimin untuk bersatu di atas agama dan melarang kaum muslimin untuk berpecah belah di dalam agama. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujab fi dzalik. Ditambahkan dari penjelasan Allah di dalam Al-Quran, ditambahkan jelas lagi atau sangat jelas penjelasan tambahan dari
sunnah Nabi SAW yang sangat menakjubkan. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usulid-din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fid-din. Kemudian lambat laun, ini Allah sudah jelaskan dengan penjelasan yang gamblang. Nabi juga menambah penjelasan tentang perkara ini di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Namun selang bergantinya waktu, bergantinya zaman, bergulirnya waktu, maka jadilah perpecahan, perselisihan di dalam pokok-pokok agama, ya, perselisihan di dalam pokok-pokok agama, dan juga perselisihan di dalam cabang-cabangnya, itu dianggap sebagai sebuah hal yang terpuji, dianggap sebuah hal yang baik. Orang yang berpecah belah dianggap sebagai orang yang berilmu, dianggap sebagai orang yang paham tentang agama. Wa sara al-ijtima'u fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Dan kebalikannya, justru orang-orang yang mengajak manusia untuk bersatu di atas agama ini, bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah Nabi SAW, dianggap sebagai orang yang zindiq atau orang yang gila, ya, orang yang sesat atau orang yang gila, nggak waras katanya. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Ini paragraf atau al-aslul tsani, landasan yang kedua yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau. Tadi penulis mengatakan, amarallahu bil ijtima'i fid din wa nahaa 'anil tafarruqi fihi. Allah memerintahkan untuk bersatu di atas agama dan Allah melarang untuk berpecah belah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-aslu tsani min al-usul allati saqaha Syekh rahimahullah al-ijtima'u fid din wa nahyu 'anil tafarruqi fihi. Wa hadha al-aslu al-'azim qad dalla 'alaihi kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa amalu sahabati radhiyallahu anhum was salafis salih rahimahumullah taala. Kata beliau, di bab yang kedua ini penulis rahimahullah membahas tentang persatuan di dalam agama dan larangan untuk berpecah belah di dalam agama. Dan ini merupakan landasan yang sangat besar, landasan yang sangat agung. Karena saking agungnya landasan yang satu ini, itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Dalil-dalilnya ada di dalam Al-Quran, juga ada di dalam sunnah Nabi SAW, dan amalan praktek langsung dari para sahabat dan para salafus saleh radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Dan sebelumnya nanti juga kita sampaikan di penjelasan Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Sebelum kita lanjut membahas tentang persatuan di dalam agama dan larangan berpecah belah, perlu kita tekankan di sini bahwasanya persatuan al-ijtima' atau al-jamaah itu maknanya tidak lepas dari dua hal. Ya, persatuan atau ijtima' atau al-jamaah tidak lepas dari dua hal maknanya. Nah, ini perlu untuk kita pahami bersama. Karena banyak di antara orang-orang yang menyimpang di zaman sekarang, mereka bermain-main dengan kata-kata persatuan ini. Seperti misalnya sebagian ahlul bidah, mereka mengatakan bahwa persatuan itu maknanya adalah yaitu engkau toleransi kepada saudaramu yang jatuh dalam bid'ah, jatuh dalam kesyirikan, maka kau toleransi, kau hargai dia. Ya, jangan kau singgung-singgung tentang bid'ahnya itu, jangan kau katakan itu sesat. Kalau kau nggak mau mengamalkan, ya sudah jangan diamalkan, tapi hormati, ya hormati pendapatnya dia. Kalau dia jatuh dalam syirik, maka kalau kau menganggap itu syirik, ya itu urusanmu, tapi kau jangan menyesat-nyesatkan. Kenapa? Kalau kau menyesat-nyesatkan, mengatakan ini syirik, mengatakan ini bid'ah, maka itu berarti kau memecah belah persatuan, memecah belah umat. Padahal Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Terus dibawakan dalil-dalilnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-muslim akhul muslim. Ya, al-muslim saudara bagi saudara, seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Dibawakan dalil-dalil berkaitan dengan persatuan. Maka berarti di situ mengharuskan
persatuan itu diam. Ya, persatuan itu menurut mereka adalah kau diam. Jangan kau jelaskan tentang syirik, jangan kau jelaskan tentang bid'ah. Kalau ada saudaramu yang jatuh dalam kesyirikan, hormati dia. Kalau ada saudaramu yang jatuh dalam kebid'ahan, hormati dia. Ya, ini katanya untuk menjaga persatuan. Maka ini persatuan yang batil. Ya, ini persatuan yang menyimpang. Persatuan, konsep persatuan Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Justru namanya persatuan itu apabila kau melihat ada saudaramu yang menyimpang dari jalan yang lurus, dari Shiratal Mustaqim, ada saudaramu yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, maka kau peringatkan dia, kau nasihati dia untuk kembali ke jalan yang benar. Itu baru namanya persaudaraan di dalam Islam. Ukhuwah Islamiyah itu dibangun di atas dasar saling mengingatkan, bukan diam-diaman, enggak. Maka makna ijtima', persatuan di dalam Islam itu tidak lepas dari dua. Yang pertama adalah al-ijtima' fid din, yaitu persatuan di dalam agama. Ya, ijtima' fid din, persatuan di dalam agama. Dan yang kedua adalah al-ijtima' fil abdan, yaitu persatuan secara fisik. Yang pertama persatuan secara agama, yang kedua persatuan secara fisik. Apa maksudnya? Persatuan secara agama maknanya adalah bi'an tatamassak bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhil ummah. Persatuan di dalam agama yaitu tatkala engkau berpegang dengan kitabullah, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kau pahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman para salafus soleh, para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, maka itu kau dikatakan sedang bersatu. Karena kau sedang bersatu dengan orang-orang yang sama-sama berpegang dengan apa? Dengan kitabullah, sunnah, dan dengan pemahaman salaf. Meskipun tubuhmu berpisah dengan mereka. Kau di Indonesia, sedangkan orang lain ada di belahan bumi yang lain. Tapi tatkala dia berpegang di atas sunnah, di atas Al-Quran, dan di atas pemahaman salaf, dan Anda juga berpegang sebagaimana dia, maka berarti maknanya kau sedang bersatu bersama orang tersebut. Meskipun berbeda tempat, berbeda zaman, berbeda ras, berbeda suku, kau dikatakan bersatu. Dari sisi mana persatuannya? Jalan yang kau tempuh sama dengan jalannya dia. Jalan yang kau tempuh itulah jalannya Nabi dan para sahabatnya. Nabi lewat jalan ini, Abu Bakar lewat jalan ini, Umar lewat jalan ini. Kemudian para tabi'in dia lewat kono pisan, para tabi'ut tabi'in dia lewat situ juga. Maka ketika kita juga lewat sini, berarti kita satu persatuan dengan siapa? Nabi dan para sahabatnya. Dari sinilah Nabi mengatakan, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha fin-nar illa wahidah." Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua terancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya sama Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Al-jamaah." Mereka adalah kelompok yang bersatu. Ya, mereka adalah orang-orang yang bersatu. Dalam riwayat lain dijelaskan siapa jamaah ini. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Demikian juga terkenal ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdah. Yang disebut dengan berjamaah, bersatu, persatuan, itu adalah tatkala engkau mencocoki kebenaran. Tatkala kau sesuai dengan kebenaran, yaitu kebenaran al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah, kitabullah, sunnah Nabi dan pemahaman para salafus saleh. Tatkala kau mencocoki kebenaran tersebut, maka kau sedang bersatu. Wa in kunta wahdah, meskipun kontijenan. Paham ya kan? Jadi namanya persatuan itu bukan kumpul-kumpul yang satu Syiah, yang satu Khawarij, yang satu Mu'tazilah, yang satu Sufi. Ayo kelompok kabeh apa-apa.
Kita ini umat Islam saling bersaudara, tidak ada nahi mungkar di antara mereka. Tidak ada diam terhadap kesyirikan mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka diam. Kenapa? Saduluran kita ini. Kita ini saudara. Enggak. Ini bukan persatuan di atas agama yang hakiki. Ini persatuan yang semu, justru menghancurkan agama itu sendiri. Allah mengatakan tentang orang-orang kaum Al-Ahzab. Ya, kita tahu di dalam sejarah ada pasukan Al-Ahzab yang terdiri dari orang musyrikin dan orang Yahudi. Padahal kita tahu orang musyrikin dan orang Yahudi akidah mereka satu enggak? Beda. Tapi kenapa mereka bersatu? Karena common enemy, ada musuh yang sama, yaitu Nabi SAW. Nah, persatuan mereka meskipun seolah-olah mereka ini solid, ya kan? Kaum mukminin ketika melihat pasukan Ahzab ini seolah-olah mereka ini pasukan yang besar, pasukan yang solid, kuat, pasukan koalisi yang sangat luar biasa. Tapi Allah mengatakan hakikat mereka tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka ini bersatu, namun hati mereka bercerai-berai. Maka persatuan itu bukan hanya persatuan fisik, namun yang lebih ditekankan adalah persatuan hati, yaitu persatuan akidah di atas tauhid yang sama, di atas sunnah, dan di atas akidah yang sama. Dan nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dari syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Kemudian yang kedua tadi persatuan apa? Fisik. Ya, al-ijtima' fil abdan, persatuan secara fisik. Ini maksudnya kata para ulama adalah as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Yaitu kaum muslimin mereka bersatu untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, mereka bersatu karena mereka mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Maka dari sini berlaku hadis-hadis Nabi SAW tentang persatuan ini. Seperti Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, beliau mengatakan, kata Nabi SAW, fa'innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, dari persatuan, meskipun cuma sejengkal saja, maka kalau dia mati, maka matinya apa? Bangkai jahiliyah. Maka persatuan yang di situ maksudnya persatuan apa? Agama atau fisik? Fisik. Yaitu barang siapa yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, tidak lagi menganggap pemimpin sebagai waliul amr, kemudian dia mati, maka matinya dalam kondisi jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah dulu nggak punya pemimpin. Bukan berarti mati kafir, tidak. Kondisinya persis seperti orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu pernah tahu ada rajanya. Pernah tahu rajanya Quraisy siapa? Abu Jahal. Bukan, Abu Jahal pemimpin kabilah. Karena di Mekah itu ada kabilah-kabilah. Ya, Bani Makhzum punya kabilah, Bani Makhzum, kabilah Bani Makhzum punya pemimpin, ya kabilah Bani Hashim ya punya pemimpin, dan kabilah-kabilah yang lain itu punya pemimpin masing-masing. Tapi kalau pemimpin yang memimpin satu kota, ya satu wilayah Hijaz itu nggak ada. Ya beda sama Romawi. Romawi punya pemimpin besar siapa? Kaisar, Heraklius. Beda sama Persia. Persia ada pemimpin siapa? Kisra. Mesir ada pemimpinnya, Muqawqis. Habasyah ada pemimpinnya siapa? An-Najasyi. Ya, tapi kalau Arab, ya orang-orang Arab jahiliyah mereka nggak punya pemimpin. Nah, barang siapa yang mati dalam kondisi dia memberontak kepada pemimpin, keluar dari ketaatan kepada pemimpin, maka persis kondisinya seperti orang-orang jahiliyah. Dan ini nanti akan kita jelaskan lebih rinci di syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Dan kembali kepada syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sini beliau membawakan dalil-dalil dari Kitabullah tentang bersatu, anjuran perintah Allah untuk bersatu dan larangan dari Allah untuk berpecah belah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang ke-102 sampai 103. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Kemudian kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kata Allah, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian tatkala dahulu kalian, maksudnya para sahabat ini, tatkala kalian dahulu dalam kondisi bermusuh-musuhan. Para sahabat itu dulu bermusuh-musuhan, apalagi kalau Anda baca sejarah tentang kaum Aus dan Khazraj. Ratusan tahun mereka itu perang saudara. Aus dan Khazraj hobinya perang terus. Aus dan Khazraj sebelum datangnya Islam, sebelum mereka masuk ke dalam Islam, kalian bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah persatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kemudian kalian setelah dipersatukan itu dengan nikmat Allah itu kalian menjadi bersaudara. Apa yang dimaksud nikmat di sini? Para sahabat ini jadi bersaudara dengan nikmat Allah. Nikmat apa yang dimaksud? Agama, tauhid. Ya, dengan tauhid itu mereka menjadi bersaudara. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan kalian itu tatkala dalam kondisi syirik seperti itu, dalam kondisi kufur seperti itu, kalian itu berada di tepi jurang neraka. Maka tatkala Allah berikan kalian nikmat, yaitu hidayah Islam, hidayah tauhid, sama saja Allah menyelamatkan kalian dari tepi jurang neraka. Ya itu namanya saudara kayak gitu. Ada saudara kita berbuat syirik, saudara kita jatuh dalam kebid'ahan, maka itu hakikatnya dia sedang berada di mana? Di tepi jurang. Berada di tepi jurang, maka tatkala kita selamat, kita peringatkan dia, berarti kita sedang menyelamatkan dia. Ojo ngajarkan kuno, bahaya. Jangan berdiri di situ, bahaya. Nanti kalau ada gempa, ada longsor, kon kepreset, jelungkup tiba kon. Ini baru namanya saudara. Nggak kayak persatuan-persatuan yang didengungkan oleh Ikhwanul Muslimin, yang diam terhadap kesyirikan, diam terhadap kebid'ahan dengan alasan ukhuwah. Hakikatnya kalau dia ngelihat ada orang yang di tepi jurang, jangan jadi ojo ditegur. Nanti dia marah, kalau marah nanti kita terpecah belah, nanti kita berpecah belah. Ini bukan saudara, ini bukan persaudaraan yang hakiki. Ingatkan dia, peringatkan dia. Ini sudah dijelaskan kayak gini, tetap ngeyel. Iya, namanya nasihat, kita nerima nasihat. Tapi kalau nasihat itu dengan kata-kata yang bijak. Kalau nasihat itu harus empat mata. Jangan nasihati di depan umum, jangan bantah, jangan membantah kita di depan umum. Maka kita jawab, loh, tergantung kesesatanmu. Tergantung kesesatanmu. Kalau penyimpanganmu itu penyimpangan yang ringan, penyimpangan yang enteng, kita menasihati dengan lemah lembut. Apalagi kalau kau kondisinya itu orang awam, yang jahil, yang nggak tahu apa-apa, maka kita lakukan pendekatan-pendekatan yang halus kepada dia. Tapi kalau kau ini Masya Allah, titelnya sudah sejentrek, sampai kalau ditulis di katin kecil-kecil, karena saking kekabutan titel, Doktor, Profesor, LC, MA, PhD, Pizza Delivery, PhD. Kau bukan orang balul. Kau orang yang sudah kuliah di universitas agama, orang yang sudah paham dalil orang, tapi kok menyimpang dengan penyimpangan yang parah, mengeluarkan statement-statement yang ngawur. Seorang doktor, profesor yang mengatakan semakin panjang jenggot semakin goblok. Nah, ini orang-orang seperti ini dihalusi apa dikasarin? Bantahnya kasar. Sama seperti Anda misalnya, Anda punya anak dua. Satu sih umur 2 tahun, satunya sudah umur 20 tahun. Yang umur 2 tahun, ketika dia melakukan kesalahan kepada Anda, seperti misalnya Anda itu dijambak rambutnya, jenggotnya dijambak-jambak gini, terus muka Anda di wajah Anda ditempiling-tempiling gini, anak umur 2 tahun. Maka Anda nasihatinya gimana?
Jangan nak, nanti habis sakit. Jangan dipukulin gini nak, tak boleh. Dengan lemah lembut. Anak 20 tahun, anak anda umur 20 tahun, ketok adiknya kok ngono melok di kampung ini dan sampai. Sama nggak marahinnya? Beda. Gimana marahinnya? Coret dari kakak. Enggak, jangan gitu. Ya. Kenapa? Kesalahan yang sama tapi kok beda perlakuannya? Iya, dilihat sama orang. Ahlu sunnah itu gitu. Melihat kalau ini orang yang awam, orang yang jahil, orang yang belum mengenyam pendidikan agama. Ketika jatuh dalam kesalahan, maka didekati dengan pendekatan-pendekatan yang halus. Dinasihati dengan bijak, dengan lemah lembut, karena dia orang yang nggak paham. Tapi kalau sudah titelnya ustadz, sudah titelnya orang yang punya pendidikan tinggi, enggak. Ini kesalahannya bukan karena ketidaktahuannya, tapi memang ada penyakit di dalam hatinya ini. Ya. Kemudian juga dilihat kesalahannya itu apa, kesalahan-kesalahan yang ringan atau kesalahan yang besar yang sampai mengarah kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti misalnya kalau tangan kita kotor, kena debu, maka cara membersihkannya cukup apa? Itu kok gini tok sebul, hilang debunya. Ya. Tapi kalau misalnya tangan Anda ini kena cat, ya kan, kena lumpur, kena cat, kena minyak, kena oli, habis pegang rantingnya sepeda itu, ini hitam semuanya. Bersihkannya bisa disebul, sebulin sampai nggak bakalan hilang. Dia apa kan? Pakai sabun, nggak bisa. Pakai thinner, yosekan, panas nih tangan saya kena thinner ini. Harus dengan kasar, mungkin digesrek-gesrek pakai amplas apa. Iya. Maka beda, tergantung dari kesalahannya, dia jatuh dalam kesalahan apa, maka cara kita menasihatinya berbeda. Dan ini faedah yang bisa didapatkan dari firman Allah. Dulu kalian ada di tepi jurang, kemudian Allah selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah terangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman di surah Ali Imran ayat 105, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, seperti orang-orang yang berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan. Jadi sudah datang penjelasan, kemudian mereka berselisih dalam penjelasan tersebut, maka jangan sampai kalian seperti mereka. Kata para ulama ahli tafsir, yang dimaksud ayat ini adalah ahlul kitab. Ya, orang-orang ahlul kitab datang kepada mereka kitab Taurat, datang kepada mereka kitab Injil, namun mereka bercerai-berai. Padahal sudah diturunkan oleh Allah keterangan-keterangan, jalan petunjuk sudah dijelaskan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih, azab yang besar. Allah juga berfirman, ini banyak ayat-ayat yang disampaikan oleh beliau, dan kira dua ayat itu saja cukup untuk mewakili dalil-dalil dari Al-Quran tentang anjuran untuk bersatu. Kata beliau, "Fa fi hadhihi al-ayat nahallahu ta'ala an tafarruq wa bayyana 'awaqibahu al-wakhimata 'ala al-fardi wal mujtama'i wal ummati bi asliha." Kata beliau, di dalam ayat-ayat tadi Allah melarang untuk berpecah belah, dan Allah juga menjelaskan akibat yang sangat buruk, dampak yang sangat buruk, baik secara perorangan, dampak dari secara individu atau masyarakat atau umat. Kalau berpecah belah, dampaknya sudah Allah jelaskan. Karena ibarat seperti tadi, berada di tepi jurang neraka, diserupakan Allah dengan orang-orang yang menyimpang dari umat terdahulu, Yahudi dan Nasrani, dan kelak mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Wa amma dalalatus sunnah ala hadzal aslil azim faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahtiruhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalil-dalil dari as-sunnah. Nabi mengatakan seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Nah, itu tadi, kalau Anda melihat, kalau Anda menganggap orang muslim yang lain itu saudara, maka peringatkan dia,
Kalau dia menyimpang, ya, kalau dia jatuh dalam kesyirikan, kalau dia jatuh dalam kesesatan, peringatkan dia. Cuman ada sebagian orang yang bapernya terlalu bawa perasaan. Ya, dia mengatakan, waduh, kalau sama fulan ini kau oleh, ngono kau oleh. Saya begini diperingatkan, saya begini diperingatkan. Gak cuma saya, ada teman saya lagi juga gitu. Ini sudah kayak polisi. Dikit-dikit diperingatkan, gak oleh ini syirik ini, gak oleh ini bid'ah, ini gak oleh ini haram ini. Ruwet konconan begini. Semua dibilang salah, medetok sih benar. Ada sumbang seperti itu. Ya, maka dijawab oleh para ulama, tidaklah kita hanya menjalankan firman Allah untuk kita beramar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa yanhauna 'anil munkar wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian suatu umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kita hanya sekedar menjalankan ini. Gak ada keyakinan bahwa ketika kita mengingkari kemungkaran maka berarti kita ini suci, gak ada dosa, gak ada kesalahan sama sekali. Tidak. Jadi jangan mengharap orang yang memperingatkan Anda itu harus suci dulu dari dosa baru boleh memperingatkan Anda. Ini tidak akan terjadi yang amar ma'ruf nahi munkar namanya kalau kayak gitu. Ini seperti impiannya orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan wa qalu ma li hadzal rasul yaqulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kata mereka, ini apa rasul kok model begini? Mangan, jalan-jalan di pasar, artinya sama seperti kita. Seandainya yang diturunkan itu siapa? Malaikat. Nah, kalau malaikat ini suci dari dosa, baru boleh menasehati kita karena dianya sudah suci. Kalau ente manusia biasa sama kayak saya, kau juga banyak dosa, saya juga banyak dosa. Nah, benar. Tapi saya nggak mau kebanyakan dosa kalau saya tidak memperingatkan kau dari perbuatan dosa. Itu tambah menambah dosa saya. Tahu kenapa orang-orang Bani Israel mereka dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara mereka meninggalkan nahi munkar ini, tidak memperingatkan saudaranya dari kemungkaran. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun." Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Daud dan melalui lisannya Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw, yang demikian karena mereka itu bermaksiat kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batasan-batasan agama. Dan kenapa mereka dilaknat? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, mereka tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh saudaranya. Ini yang seperti orang-orang yang diam sama kesyirikan, diam sama kebid'ahan dengan alasan apa? Persatuan. Mirip sama Bani Israel. Maka dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian jawaban kita kepada orang-orang yang menuduh kita seperti polisi, ya, dikit-dikit salah. Maka kita jawab, ya, seorang muslim itu seperti seorang dokter dan seperti seorang penegak hukum juga. Ya. Namun dokter dan penegak hukum tidaklah dia memberikan atau tidaklah dia mengatakan bahwa fulan salah, fulan ini sakit, fulan ini sakit, kecuali dengan bukti. Ya, kecuali dengan bukti. Ketika saya mengatakan Anda salah karena yang benar itu seperti ini, karena Nabi bersabda begini. Keyakinanmu itu salah karena keyakinan yang benar itu begini, dengan dalil firman Allah ini dan sabda Nabi ini, dengan bukti. Kau menyalahkan saudaramu juga dengan bukti. Sebagaimana dokter ketika memvonis fulan ini sakit juga dengan bukti. Makanya antum kalau misalnya punya teman dokter, antum cuman mengeluhkan lewat WA, dia bisa memastikan nggak antum sakit apa? Nggak bisa, dia cuma memperkirakan. Ya. Dia baru bisa memastikan kalau Anda datang langsung ke dia, diperiksa sama dia, baru dia bisa tahu Anda kena penyakit ini, Anda divonis ini dan ini. Ya. Maka tidaklah kita hanya menjelaskan hakikat, kau memang salah.
Ya, keyakinanmu itu menyimpang, perbuatanmu itu salah berdasarkan dalil-dalil ini. Nah, itu ibarat seperti kalau ada dokter ya, masuk ke ruangan ini misalnya. Kemudian Anda dicek kesehatannya satu-satu. Kemudian dokter setelah ngecek, maka fulan sakit ini, fulan sakit ini, fulan sakit ini, fulan sakit ini. Kesimpulannya satu masjid ini ada sakitnya, ada keluhannya, punya penyakit. Maka ada gak diantara orang-orang kemudian yang mengatakan kepada dokter, ya tabib, ittaqillah, wahai dokter, bertakwalah kepada Allah, kau menjadikan satu masjid ini sakit semua. Yang menjadikan sakit siapa? Allah. Tugasnya dokter gimana kan? Meriksa saja. Saya hanya menyingkap hakikatnya. Saya hanya menyingkap saja. Awalnya nggak ketahuan kalau sampean sakit. Nah, sama dokter ini disingkap, ketahuan kalau Anda sakit. Sudah itu saja. Bukan saya yang menjadikan sakit. Ada polisi masuk ke tempat apa biasanya? Perjudian, tempat miras, ya diskotik, kafe, ya, dan lain sebagainya. Polisi masuk situ, gerebek. Ya, kemudian semua pengunjung diskotik itu semuanya dites urin. Setelah dites urin, maka polisi menyatakan semua pengunjung yang ada di diskotik ini positif narkoba. Datang hamba Allah ngomong sama polisi jadi, ya syurta, ittaqillah, wahai polisi bertakwalah kepada Allah. Kau menjadikan satu pengunjung ini positif narkoba semuanya. Siapa yang menjadikan positif? Kita hanya menyingkap, ya kita hanya menyingkap sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Maka demikian juga dengan seorang muslim, ketika dia memperingatkan saudaranya hanya sebatas menyingkap. Ya, hanya sebatas menyingkap saja. Sebagaimana saya kalau ada kesalahan, maka saya juga berhak untuk diperingatkan. Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, "Ma minna illa radun wa mardudun alaihi." Kata Imam Malik, tidaklah kita ini, semua kita ini pasti antara dua pilihan. Kalau enggak meluruskan orang, maka kita yang diluruskan sama orang. Wis, cuma dua ini toh. Kata Imam Malik, illa sahibu hadzal qabr, kecuali orang yang dikubur di situ. Siapa maksudnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak ada yang membantah. Ya, Rasul tidak ada yang membantah. Tapi kalau kita enggak membantah orang lain, meluruskan orang lain, maka kita yang diluruskan sama orang lain. Ya, maka itu namanya persaudaraan. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. La yadlimu. Seorang muslim tidak akan mendolimi saudaranya. Ya, tak boleh mendolimi saudaranya meskipun ketika engkau meluruskan dia. Kalau memang itu kesalahan yang antara dia dengan Allah, maka kalau kau sebarkan, kau nasihati dia di depan umum, maka kau mendoliminya. Iya. Itu kesalahan antara dia dengan Allah, maka meluruskannya gimana? Empat mata. Kau nasihati dia dengan empat mata. Tapi kalau kesalahan dia itu adalah sebuah kesalahan yang memang sengaja dia sebarkan, sengaja dia mengajak orang lain kepada kesesatannya, maka meluruskannya harus gimana? Empat mata atau terang-terangan? Terang-terangan, karena yang kita ingin selamatkan adalah kaum muslimin. Yang ingin kita jaga adalah kaum muslimin. Ya, saya misalnya menyeru Anda untuk berakidah dengan akidah yang menyimpang. Allah di mana-mana. Saya katakan kepada antum, jangan, Allah itu di mana-mana. Salah Allah kalau di atas itu. Saya mengajak Anda untuk meyakini akidah yang menyimpang. Maka ketika itu kewajiban Anda adalah meluruskan saya di depan umum. Anda katakan kepada para jamaah, apa yang disampaikan sama Ustadz barusan itu salah. Yang benar Allah di mana? Di atas. Iya, nggak perlu empat mata dulu, enggak. Iya, nggak ada istilahnya empat mata. Nabi SAW tatkala mendapati ada seorang khatib, ya, Nabi itu pernah menugaskan setiap kaum itu ada khutbah, ada khatibnya sendiri. Maka ada suatu kaum, Nabi mendengarkan seorang khatib yang sedang berkhutbah ketika itu. Maka sang khatib mengatakan, kata khatib tersebut, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa.
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, yaitu Nabi dan Allah dan Nabi SAW, maka dia telah tersesat. Maka ketika mendengar ucapan ini, Nabi langsung di situ mengatakan kepada sang khatib, "Bi'sal khatibu anta." Sungguh engkau adalah seburuk-buruknya khatib, kata Nabi SAW. Gak perlu mentah ini mudun mimbar di sini. Ya, enggak. Karena ini adalah kesesatan yang disebarkan, kekeliruan yang disebarkan. Karena ada syirik yang tersembunyi di situ. Apa syirik yang tersembunyi di kalimat tadi? Iya, mensejajarkan Allah dengan Nabi SAW. Itu sensitifnya Nabi sama masalah apa? Syirik. Nabi sudah kayak gitu saja, Nabi sudah mendeteksi adanya kesyirikan. Kalau orang sekarang kan bagus, kan tidak ada apa-apa itu. Kau intinya terlalu kencang, terlalu menutup aja itu. Kalau Nabi sensitif, ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Aku lupa lihat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.